Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sri Lestari dengan NIM 859508671. Saya dari Prodi PGSD semester 8. Saya ingin menampilkan hasil praktik mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih berjumpa kembali ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar materi narasi ya. Nah, kita lanjutkan lagi sebelumnya. Alhamdulillah semua masuk ya. Kita akan mulai berdoa terlebih dahulu untuk mulai belajar. Silakan ketua. Istidaran air doa kejadian ya. Kalau sebelumnya kita belajar teks narasi sejarah, di mana kita belajar teks yang menceritakan sejarah, kemarin sejarah asal usul kata Surabaya. Banyak lagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia juga ada ya. Ya, tujuannya dengan melalui teks bergambar ya. Siswa diharapkan dapat menceritakan ya isi dari teks narasi. Kemudian kalian bisa menyusun ya, melalui lagi dapat menyusun teks cerita dengan baik ya. Lebih jelas aku akan bagikan. Teman-teman silakan nanti diisi ya, dibaca dulu ini urutannya ya, ini tema yang sudah familiar. Silakan ditulis di sebaliknya, diurutkan ada 6 kalimat ya, ada 6 cerita, berarti di 6 gambar ya. Ya, silakan dicermati kemudian disusun. Ya, sehingga menjadi rangkaian cerita yang utuh. Kalian susun kalimat demi kalimatnya ya. Gambarnya tidak perlu kalian ulang lagi, tulis. Ya, kalian jadi ini perhatikan di layar ya, ini kalimatnya kalian susun dan ini kemudian dirangkai menjadi cerita di sini tanpa gambar ya, menyusunnya kalimatnya. Alhamdulillah kalian sudah selesai teman-teman untuk presentasikan hasil rangkaian ceritanya ya. Silakan kalian. Malin tenang sang anak berapa? Oke, judulnya. Oke. Di sebuah pesisir pantai, hiduplah seorang laki-laki bernama Malin bersama ibunya. Ketika mereka dewasa, Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau. Dan ibunya dengan berat hati melepas larangan. Tahun berganti tahun, Malin pun menjadi seorang yang kaya raya dan berhasil menikahi seorang laki-laki. Suatu hari, Malin berlayar bersama istrinya hingga tiba di sebuah pesisir pantai yang tak lain adalah kampung halamannya. Malin bertemu ibunya, akan tetapi dia tidak mengakui ibunya. Ibu Malin yang merasa sakit hati dengan cucuran air mata mengutuk Malin menjadi batu. Oke, masya Allah. Malin, terima kasih teman duduk. Ya, baik. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai belajar hari ini, yaitu membuat merangkai ya, merangkai atau menyusun teks acak ya, teks bergambar, teks cerita bergambar yang masih acak, dan hasilnya alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah kalian bisa memanfaatkan gambar untuk mengambil atau ide-ide atau yang mencari ide-ide, sehingga kalian bisa menerapkannya ke dalam bentuk tulisan ya. Dari gambar yang kalian amati, kalian bisa membuat sebuah cerita ya, seperti yang tadi sudah kalian lakukan. Nah, semoga kalian kedepannya bisa menulis cerita sendiri ya, bisa kalian tambahkan supaya lebih
nanya. Kritis. Oke. Ini ceritanya manusia Oke, masih ada pertanyaan teman-teman ya. Jadi cerita yang kalian susun tadi termasuk fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Apa jawabannya? Fiksi. Fiksi maksudnya. Nah, di papan kan tertulis cerita yang utuh. Maksud dari cerita yang utuh apa? cerita yang utuh maksudnya dari cerita yang urut ya, sesuai istilahnya dari kalimat pertama ke kedua ketiga selanjutnya itu menjadi rangkaian yang satu ya, pecah-pecah ceritanya ya. Paham ya? Jadi bisa dipahami oleh pembaca ya. Baik teman-teman, jangan lupa kalian latihan di buku kalian ya di rumah, dan buat kalian lebih semangat untuk membaca buku, terutama ya membaca buku apapun yang bermanfaat karena akan memberikan wawasan yang luas buat kalian semua. Baik, kita